Kalian pernah dengar istilah OB nggak sih? Apa sih OB itu? OB atau Outcome Based Education merupakan pendekatan pendidikan yang menitik beratkan kepada hasil akhir yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Artinya bukan sekedar apakah siswa hadir dan menyelesaikan tugas di dalam kelas, tetapi apakah mereka benar-benar mampu melakukan sesuatu secara nyata setelah belajar. Pentingnya penerapan OB muncul dari kebutuhan agar lulusan pendidikan benar-benar memiliki kompetensi yang dapat diterapkan di dalam kehidupan dan dunia kerja. Di era saat ini, pengetahuan saja tidak cukup. Siswa harus mampu menunjukkan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tantangan zaman. Dan di sini, OB hadir sebagai solusi untuk memastikan proses pendidikan benar-benar menghasilkan output yang berkualitas. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan OB sangat beragam, mulai dari guru sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran, siswa sebagai pelaku utama proses belajar, hingga institusi pendidikan dan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Dunia kerja dan masyarakat juga berperan karena merekalah yang pada akhirnya menerima lulusan dan menilai sejauh mana kompetensi yang diperoleh relevan dan berguna. Pendekatan OB diterapkan secara menyeluruh selama proses pendidikan berlangsung. Sejak penyusunan kurikulum, proses belajar dan mengajar di kelas hingga penilaian, semuanya harus diarahkan pada pencapaian hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap tahap dalam pembelajaran harus dirancang agar siswa benar-benar mencapai kemampuan yang diharapkan. OB dapat diterapkan di berbagai lingkungan pendidikan, di sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, di ruang kelas, laboratorium, lapangan praktik, hingga kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Yang terpenting adalah bahwa setiap aktivitas mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang konkret dan dapat diukur. Untuk menerapkan OB yang efektif, guru perlu menetapkan capaian pembelajaran yang spesifik dan jelas sejak awal. Setelah itu, mereka menyusun kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya hasil tersebut, memilih metode yang tepat, dan merancang penilaian yang bisa mengukur pencapaian siswa secara autentik. Penilaian tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga bisa berbentuk proyek, praktik, presentasi, atau observasi langsung terhadap perilaku dan kemampuan siswa. Nah, salah satu nilai yang dapat diajarkan melalui pendekatan ini adalah kejujuran. Sebagai contoh, guru dapat mengadakan simulasi jual beli di kelas. Dalam aktivitas ini, siswa berperan sebagai penjual dan pembeli menggunakan uang mainan dan barang-barang sederhana. Situasi dibuat realistis, misalnya ada uang kelebihan kembalian atau perbedaan harga. Tujuannya adalah melihat apakah siswa mampu bersikap jujur saat menghadapi dilema kecil seperti ini. Dalam kegiatan tersebut, guru mengamati langsung perilaku siswa. Apakah mereka mengembalikan uang lebih, bersikap adil dalam menjual, atau melaporkan kesalahan dalam transaksi. Penilaian dilakukan berdasarkan perilaku nyata, bukan ujian tertulis sesuai dengan prinsip OB. Nah, setelah itu siswa diajak untuk berdiskusi dan refleksi tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, guru sendiri harus menjadi teladan etika, termasuk dalam memberikan penilaian secara adil dan terbuka. Sikap guru saat memfasilitasi simulasi ini mencerminkan profesionalisme dalam mendidik karakter. Ia tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membentuk pribadi siswa yang sesuai dengan nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat.